minggu. Yeay, ketemu lagi. Pasti udah pada kangen ya sama kakak-kakak sekolah minggunya. Oh ya, iya dong, harus kangen. Kak Sisi apa kabarnya? Kabarku baik dong kak, kabar kakak gimana? Baik juga. Pastinya adik-adik juga sehat-sehat semua kan? Pasti harus dong. Nah adik-adik di rumah, gak lupa kan untuk berdoa pagi ini. Kalau percaya adik-adik di rumah pasti berdoa pagi. Iya, harus. Nah adik-adik yang di rumah, hari ini kan kita mau ibadah nih. Jangan lupa persiapkan Alkitab dan catatan adik-adik yang di rumah. Apalagi kak? Ya nggak boleh sambil makan-makan dong, nggak boleh sambil tiduran, nggak boleh malas bangkit berdiri juga. Iya dong. Harus semangat. Betul, harus semangat, lebih lagi semangat. Kalahkan orang-orang yang ada di rumah itu. Iya, karena kita masih anak-anak, masih semangat. Kekuatannya masih full, baterainya masih full. Kita masih generasi muda dong, Yes. adik-adik yang di rumah. Nah adik-adik tetap ya, pakaian adik-adik juga harus rapi. Jangan biasa-biasa saja. Karena aku di rumah, aku harus biasa dong kak. Jangan, harus yang rapi, yang bagus. Harus sudah mandi dulu, jangan baru bangun tidur langsung ibadah. Ya nggak boleh lah, jorok kali. Jangan, Nggak boleh adik-adik ya. ya. Nah, Sama seperti ibadah di gereja ya kak ya. Iya dong. Nah adik-adik, kita mau ibadah nih. Seperti biasa adik-adik, tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Kita berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih hari ini kami kembali datang kepadamu untuk beribadah, menguduskan hari sabatmu ya Tuhan. Kami datang anak-anakmu ya Bapa untuk menaikkan ucapan syukur kami atas kebaikanmu, atas kasihmu bagi kami sepanjang hidup kami, sepanjang minggu kemarin yang Tuhan sudah pimpin ya Bapa. Pada hari ini Tuhan, biarlah sukacita menjadi milik kami pun dapat merasakan hadirat-Mu di tempat kami ibadah masing-masing. Dan saat ini kami akan memulai ibadah kami memulainya dengan sukacita daripada-Mu. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Tunggu dulu. Sebelum kita mulai ibadah, kita pemanasan dulu. Yuk, kakak undang adik-adik yang di rumah untuk kita bangkit berdiri. Ayo, kita bangkit jangan ada berdiri yang bersama. malas. Nggak boleh ada yang malas ya adik-adik yang di rumah ya. Ayo, kita bangkit berdiri. Sudah? Siap-siap ya. Ikut-ikut kita ya kak. Ya dong, namanya ini tepuk apa kak? Tepuk rapi, supaya sepanjang ibadah tetap rapi. Mah, contohin dulu dong kak. Oke, ayo kita Silakan. contohin sama-sama kak. Sama-sama dong. 1, 2, 3 ya. Tepuk rapi, rapi kanan, rapi kiri, Semua rapi. Siap. Nah, adik-adik yang di rumah kita ulangi sekali lagi ya. biar makin semangat. Ya dong. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Tepuk rapi. rapi kanan, rapi kiri, Semua rapi. Siap. Hai teman-teman, ayo kita memuji Tuhan. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sampai bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama.
Tuhan, mari kita persiapkan hati, pikiran kita untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita bersungguh-sungguh, kita akan menaikkan pujian kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Fajar mereka ini hari baru, saatnya naikkan pujian yang kan berlalu dan yang harus ku hadapi. Beribu alasan untuk bersyukur. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati jiwaku, pujilah namanya. Berlimpah kasih dan panjang sabar, kebaikanmu teramat baik. Semua kebaikanmu kan ku nyanyikan. Beribu tahun sampai selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati jiwaku, pujilah namanya. Sekali lagi katakan pujilah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati jiwaku, pujilah namanya. Pujilah namanya. Pujilah namanya. Hai teman-teman. Ya, kita jumpa lagi ya. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Henki siap? Siap Kak. Siap ya. Adik-adik di rumah gimana? Pasti siap ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa bersama ya. Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu pada hari ini kami dapat kembali beribadah. Itu sebuah anugerah yang besar dalam hidup kami. Kami sudah tadi memuji menyembah Tuhan dan kami merasakan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami fokus, kami sungguh-sungguh dan kami siapkan hati. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Henki, wah luar biasa ya. Hari ini kita jumpa di ibadah online kita. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan bahas tokoh Alkitab. Nah, penasaran gak Henki? Penasaran Kak? Penasaran ya, ada di rumah juga penasaran kan? Nah, hari ini kita akan bahas tentang Yunus. Henki ingat gak siapa Yunus? Ingat. Ingat ya, ada di rumah pasti juga ingat dan sudah tahu nih tentang Yunus.
Nah, hari ini kita akan bahas kembali tentang Yunus supaya kita semakin diberkati. Yunus adalah salah satu tokoh Alkitab yang awalnya dia tidak patuh kepada Tuhan. Kita bahas ya. Kita buka Alkitab kita dari Yunus 1 ayat 1 sampai 4. Kita baca-baca bersama-sama ya. Adik di rumah juga boleh ikut buka Alkitabnya. Kita baca bersama. Kakak baca ya, Hengki boleh mengikutinya ya. Nah, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, bersulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Wah, luar biasa sekali ya si Yunus ini. Tadi Tuhan memanggil Yunus, tapi Yunus tidak mau, bahkan dia lari daripada Tuhan. Dia tidak patuh kepada Tuhan, dia melanggar perintah Tuhan. Tuhan tadi menyuruh Yunus ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis naik kapal besar. Nah, kira-kira pernah nggak Hengki tidak patuh kepada Tuhan ataupun kepada orang tua? Pernah dong Kak. Pernah loh ya, sama kayak Yunus ini. Pasti kita semua pernah tidak patuh. Tapi apa yang harus kita lakukan hari ini? Kita kembali ya, lanjutkan ceritanya. Nah, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Terjadilah badai besar sehingga kapal yang ditumpangi Yunus tersebut hampir tenggelam. Dan semua orang di sana itu ketakutan. Ya, bayangkan aja ya, kita di dalam ombak besar, badai besar, terus pasti kapalnya oleng-oleng ya. Nah, pasti kita semua ketakutan juga. Hengki takut nggak kira-kira kalau dalam situasi seperti itu? Takut dong Kak. Takut ya, adik-adik di rumah pasti juga takut. Nah, seisi kapal itu takut dan Yunus pun tahu bagaimana kenapa hal itu terjadi. Nah, kita buka di ayat 12. Kita baca bersama ya. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ya, benar sekali. Karena si Yunus tadi tidak patuh kepada Tuhan, dia lari ke Tarsis. Jadi Tuhan mendatangkan badai di kapal yang ditumpangi Yunus. Jadi semua orang pun merasa ketakutan dan Yunus pun datang kepada mereka dan berkata, ombak ini terjadi karena aku lari daripada Tuhan, karena aku tidak patuh, lari dari perintah Tuhan. Jadi adik-adik di rumah dan Hengki, kalau kita tidak patuh pasti ada teguran kepada Tuhan, sama yang dialami oleh Yunus tadi. Jadi kalau kita melanggar firman Tuhan ataupun orang tua kita sekalipun, kalau kita tidak patuh, kita langgar perintahnya, pasti ada teguran kepada kita dari Tuhan dan juga dari orang tua kita. Makanya kalau misalkan orang tua kita marah kepada kita, itu bukan karena sesuka hati saja, pasti karena ada kesalahan kita. Jadi orang tua kita itu mau kita tuh berbuat baik ataupun sadar akan kesalahan kita. Nah, kita lanjutkan ya di ayat 17-nya. Kakak undang kita semua buka di ayat 17-nya. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Jadi setelah Yunus datang kepada mereka untuk berkata untuk melemparkan mereka ke dalam laut, akhirnya semua orang yang di sana melemparkan Yunus ke dalam laut, dan datanglah sebuah ikan besar yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menelan Yunus. Wah, ikan besar menelan Yunus. Kita kalau ditelan ikan gimana nih kira-kira? Langsung mati ya pada waktu itu. Ataupun masuk ke dalam laut aja berani gak Hengki? Kira-kira ada badai, ombak, terus Hengki dilemparkan ke dalam laut, gimana rasanya? Tersakiti, pasti takut ya, dan pasti kita akan tenggelam. Nah, ini yang dialami Yunus, malahan dia dimakan ikan besar karena Tuhan memerintahkan kepada ikan itu untuk menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, Hengki, kira-kira kalau Hengki di dalam ruangan kosong nih, karena kan pasti di dalam perut ikan itu kosong, dia sendiri dan gelap. Kira-kira Hengki takut nggak atau gimana rasanya? Takut dong Kak. Takut ya, pasti karena dia sendiri ya, apalagi si Yunus sendiri di dalam perut ikan. Nah, yang dilakukan Yunus di
di dalam perut ikan, ia menaikkan doa kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan kembali memberikan perintah kepada Yunus untuk ke Niniwe, dan Yunus mau bertobat dan dia mengakui kesalahannya, dia mau patuh kepada Tuhan. Tuhan suruh dia ke Niniwe dan akhirnya dia pergi ke Niniwe. Nah, itu Hengki, kalau kita mungkin salah, kita harus mengakui kesalahan kita dan Tuhan pasti akan mengampuni kita, dan Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Tuhan mengampuni kesalahan anak-anaknya jika kita mengakui kesalahan kita. Nah, Ki, pasti kita semua pernah bersalah ya, melakukan kesalahan, tapi Tuhan berkata kita harus mengakui. Ada di rumah, kita harus mengakui kesalahan kita kepada Tuhan dan kepada orang tua ataupun orang yang kita berbuat salah tersebut. Misalnya kakak ini bersalah kepada Hengki, jadi kakak harus meminta maaf kepada Hengki, dan Hengki pun harus memaafkan sama seperti Tuhan. Nah, Tuhan akan memberkati anak-anaknya jika kita mengakui kesalahan kita dan mengampuni kita. Nah, kita buka ayatnya ya, dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Hengki boleh baca untuk kita semua ya. Teman-teman, mari kita baca bersama ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, benar sekali adik-adik di rumah. Tuhan mengampuni kesalahan anak-anaknya jika kita mengakui kesalahan kita. Bahkan Tuhan berkata tadi apa? Akan menyucikan kita. Wah, luar biasa sekali ya berkat firman Tuhan ini. Kalau segala kejahatan kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan setia memberkati kita, bahkan mengampuni kita. Nah, ayo kita belajar mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, kepada siapapun juga kita bersalah. Kita jangan malu untuk minta maaf, jangan malu untuk mengakui kesalahan. Misalnya tadi kita membentak adik kita, nah kita boleh berkata kepada orang tua, maaf ya, tadi aku membentak adik aku, mungkin adiknya nakal atau apa ya, tapi boleh kita minta maaf, tandanya kita mengakui kesalahan kita. Nah, inilah firman Tuhan bagi kita, mengakui kesalahan. Dan kakak percaya semua adik-adik sangat diberkati ya, kita belajar untuk mengakui kesalahan dan minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan setia akan mengampuni dan bahkan akan memberkati kita dan akan menyucikan kita dari setiap dosa kita. Kita bersyukur ya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar Tuhan dari firman Tuhan tentang Yunus Gata, dan kami belajar tentang topik mengakui kesalahan. Kami percaya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan menjadi milik kami. Kami belajar untuk mengakui kesalahan kami. Kami tidak menjadi anak yang nakal ataupun yang mengeraskan hati, tapi kami belajar untuk patuh dan taat kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan pada hari ini, untuk kami mengakui kesalahan kami dan bertobat dari setiap kesalahan kami pun mau melakukannya. Syukur bagimu Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Haleluya, amin. Kids, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang disampaikan oleh Kak Maria dan ditemani oleh Hengki. Kali ini kakak ditemani oleh Maria. Nah, Maria, tadi kamu udah mendengarkan firman Tuhan ya? Udah Kak. Udah kan? Kamu dapat berkat ya? Dapat dong. Adik-adik di rumah pasti dapat berkat kan? Nah, Maria mau nggak sampaikan berkat apa yang Maria dapatkan kepada teman-teman yang ada di rumah? Mau Kak. Silakan disampaikan. Ya, aku tuh dimana Yunus itu tidak patuh kepada Tuhan, dan setelah ia dicampakkan dan masuk ke kolam ikan, ia mau mengakui kesalahannya dan mau mengikuti perkataan Tuhan. Jadi aku tuh belajar untuk mengakui kesalahan sendiri kepada Tuhan maupun kepada orang tua dan teman-teman. Itu aja Kak. Oh gitu adik-adik yang di rumah. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, mulai hari ini adik-adik yang di rumah harus berani untuk mengakui segala kesalahan adik-adik, maupun sekecil apapun dan kesalahan adik-adik harus berani adik-adik mengakuinya. Minggu ini kakak punya ayat hafalan nih untuk adik-adik yang di rumah. Yuk kita baca bersama-sama ya. Dan kakak akan baca ditemani oleh Maria dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke adik-adik yang di rumah, kita baca sekali lagi ya. Kita baca bersama-sama, sekali lagi kita ulang. 1, 2, 3, ya.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik yang di rumah, dari firman Tuhan ini adik-adik harus kerjakan. Kita harus tetap setia dan tetap mengakui kesalahan kita, walaupun kita merasa bersalah, walaupun kita malu, kita harus berani mengakuinya. Oke, adik-adik yang di rumah. Nah, sekian dari ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Kids, kita tutup ibadah kita ya. Kita mengucap syukur sudah diberkati Tuhan. Ibadah kita dari awal sampai akhir. Kita semuanya lipat tangan, tutup matanya untuk mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini, ibadah kami yang sungguh luar biasa. Sudah Tuhan berkati, sudah Tuhan urapi, sehingga kami merasakan sukacita, merasakan berkat Tuhan yang luar biasa dalam ibadah kami hari ini ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi juga dapat kami kerjakan. Kami dapat mencontoh Yunus yang dia mengakui kesalahannya dan akhirnya dia bisa menjadi hamba Tuhan yang patuh, dan kami pun juga Tuhan dapat menjadi anak-anak yang mengakui kesalahan dan patuh terhadap Engkau, terlebih lagi juga terhadap orang-orang tua kami ya Bapa dan keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya kami semua menjadi anak-anak yang dapat membanggakan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat berkat-Mu. Dan juga kami berdoa untuk minggu depan kami bisa kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita juga melimpah di rumah-rumah kami Tuhan, tempat kami beribadah. Kami mau tutup ibadah kami dengan sukacita yang daripada-Mu, dan sepanjang minggu ini kami juga serahkan tubuh roh jiwa kami agar kami selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami telah berdoa. Haleluya, amin.